baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mas Ayukela Istighfari dengan NIM belakang 101 dari kelas 2024A, Prodi S1 Pendidikan Luar Sekolah. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu guna untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah keprofesian PNF yang diampu oleh Bapak Dr. Herianto Susilo, SPD MPD, dan Ibu Tri Ulia Kodriati, MPD. Nah, di sini saya tuh mengambil salah satu profesi yang ada di pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah, yaitu profesi tutor pendidikan kesetaraan. Nah, sebelumnya pendidikan kesetaraan itu apa sih? Pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari pendidikan luar sekolah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal karena berbagai alasan seperti faktor ekonomi, sosial, dan juga geografis. Nah, pendidikan kesetaraan itu berperan sebagai solusi untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan kesempatan bagi semua individu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang setara dengan pendidikan formal. Program pendidikan kesetaraan itu terdiri dari paket A yang setara dengan SD atau sekolah dasar, lalu paket B yang setara dengan SMP, dan juga ada paket C yang setara dengan SMA. Nah, yang memungkinkan peserta didik dapat memperoleh ijazah yang diakui secara nasional dan dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Lalu bagaimana dengan tutor pendidikan kesetaraan? Tutor pendidikan kesetaraan itu memiliki peran strategis sebagai fasilitator pembelajaran. Mereka itu tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan untuk berpikir kritis. Juga dapat membantu individu dalam berkomunikasi dan juga kesiapan kerja. Nah, selain itu, tutor juga berfungsi sebagai mentor yang memberikan motivasi dan juga bimbingan kepada peserta didik agar tetap semangat dalam belajar meskipun menghadapi berbagai kendala. Oke, kemudian ada beberapa peran dari tutor pendidikan kesetaraan. Yang pertama ada tutor berperan sebagai pendidik yang memberikan pembelajaran berbasis kebutuhan individu peserta didik. Nah, maksudnya tuh tutor nggak hanya mengajar secara umum seperti di sekolah formal, tetapi mereka juga menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi, kemampuan, dan juga kebutuhan masing-masing dari peserta didik. Nah, misalnya tuh dalam pendidikan kesetaraan, peserta didik itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang ada yang sudah bekerja, ada yang putus sekolah sejak lama, bahkan ada yang memiliki gangguan kesulitan belajar. Jadi tutor itu harus memahami kondisi tersebut dan menyesuaikan cara mengajarnya dengan cara memberikan materi yang lebih aplikatif bagi peserta yang bekerja atau menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel bagi mereka yang kesulitan memahami materi. Kemudian untuk peran yang kedua ada tutor bertindak sebagai pembimbing yang membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan akademik maupun sosial. Jadi maksudnya di sini tuh bahwa peran tutor itu tidak hanya sebatas mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga membantu peserta didik dalam mengasah keterampilan lain yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dunia kerja. Contohnya seperti keterampilan akademik yang mencakup baca tulis hitung dan juga memahami dan menerapkan konsep-konsep dalam berbagai mata pelajaran. Kemudian ada keterampilan sosial yang meliputi komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, dan juga penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya ada tugas-tugas dari tutor pendidikan kesetaraan. Langsung saja, yang pertama ada merancang dan menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum pendidikan kesetaraan dan
dan kebutuhan peserta didik. Di sini tuh tutor harus memahami kurikulum yang digunakan dalam pendidikan kesetaraan, baik paket A, paket B, dan juga paket C, agar pembelajaran itu tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian selain berpedoman pada kurikulum, tutor juga harus menyesuaikan rencana pembelajaran yang berdasarkan kondisi dan juga kebutuhan peserta didik. Nah, misalnya tuh beberapa peserta didik mungkin lebih nyaman belajar dengan metode diskusi daripada ceramah, sehingga tutor perlu merancang strategi yang sesuai dengan peserta didik. Kemudian yang kedua ada mengembangkan pendekatan yang lebih personal untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar, baik dari aspek akademik maupun non-akademik. Jadi setiap peserta didik itu memiliki tantangan dan hambatan yang berbeda dalam belajar. Ada yang kesulitan dalam memahami konsep matematika, ada juga yang mengalami kendala dalam membaca dan juga menulis. Jadi tutor harus mampu mengidentifikasi kesulitan yang dialami oleh peserta didik dan memberikan pendekatan yang lebih personal seperti memberikan bimbingan tambahan atau metode belajar yang alternatif. Kemudian untuk tugas yang ketiga ada berperan dalam penguatan karakter peserta didik melalui pembelajaran berbasis nilai dan moral. Selain mengajarkan pengetahuan akademik, tutor juga bertugas menanamkan nilai-nilai positif seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan juga rasa percaya diri. Pendidikan karakter sangat penting dalam pendidikan kesetaraan karena banyak peserta didik itu yang mungkin pernah mengalami kegagalan dalam pendidikan formal, sehingga mereka membutuhkan dorongan untuk membangun kembali semangat belajar dan juga percaya diri mereka. Selanjutnya ada tantangan-tantangan profesi tutor pendidikan kesetaraan. Yang pertama ada kesadaran masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan masih rendah. Kemudian yang kedua ada keterbatasan sarana dan juga prasarana terutama di daerah terpencil. Yang ketiga ada minimnya pengakuan formal terhadap profesi tutor dibandingkan dengan guru di pendidikan formal. Dan yang keempat ada tutor harus menghadapi peserta didik dengan tingkat usia dan juga kemampuan akademik yang bervariasi. Jadi ada yang masih kanak-kanak, ada yang sudah putus sekolah, ada yang sudah lansia, begitu. Kemudian profesi ini tuh juga memiliki peluang di masa depan, yaitu dengan perkembangan teknologi, profesi tutor pendidikan kesetaraan memiliki potensi yang semakin besar. Digitalisasi dalam dunia pendidikan membuka peluang bagi tutor untuk mengembangkan metode pembelajaran berbasis daring yang lebih fleksibel dan dapat menjangkau peserta didik di berbagai wilayah. Pemerintah juga semakin memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan kesetaraan dengan berbagai kebijakan dan juga program dukungan, termasuk peningkatan kualitas tutor melalui pelatihan dan juga sertifikasi. Nah, selanjutnya ada perkembangan teknologi pendidikan kesetaraan. Nah, digitalisasi bahan ajar memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk mengakses materi pelajaran kapan saja dan juga di mana saja tanpa harus datang ke pusat belajar secara fisik. E-learning dan juga aplikasi pembelajaran berbasis daring memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan mereka sendiri, sehingga mereka memiliki kontrol lebih besar atau proses belajar mereka. Kemudian teknologi komunikasi seperti Zoom, Google Meet, dan juga WhatsApp memungkinkan tutor untuk berinteraksi secara langsung dengan peserta didik tanpa ada batasan geografis. Kemudian yang kedua ada adaptasi tutor dalam perkembangan teknologi. Jadi tutor itu dapat menguasai platform Learning Management System atau LMS seperti Google Classroom untuk mengelola materi dan juga tugas peserta didik dengan lebih terstruktur. Kemudian selain itu, tutor juga perlu mengembangkan keterampilan dalam pembuatan video pembelajaran yang
dilakukan dengan materi interaktif agar peserta didik lebih mudah memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan cara yang lebih menarik. Lalu selanjutnya untuk kebijakan baru dan juga isu sosial, kebijakan terbarunya yaitu positifnya pemerintah semakin memperkuat regulasi yang mendukung pendidikan kesetaraan, termasuk pengakuan resmi terhadap ijazah paket A, B, dan C. Kemudian adanya program bantuan dan juga subsidi pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan kesetaraan. Kemudian untuk isu sosialnya itu masih terdapat stigma bahwa lulusan pendidikan kesetaraan memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan lulusan pendidikan formal, jadi masih dipandang sebelah mata. Kemudian yang kedua ada faktor ekonomi dan juga lingkungan seringkali menjadi penghambat bagi peserta didik untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Dan yang ketiga yaitu ada kurangnya fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas di daerah terpencil. Tentunya tutor pendidikan kesetaraan pastinya membutuhkan keterampilan-keterampilan yang akan dibutuhkan untuk masa depan. Yang pertama ada kemampuan dalam mengajar, yaitu tutor harus menguasai berbagai metode pengajaran inovatif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian yang kedua ada keterampilan digital, yaitu tutor menggunakan teknologi sebagai alat membantu dalam proses pembelajaran agar lebih menarik dan juga interaktif. Kemudian yaitu ada manajemen kelas, yakni tutor mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan juga efektif bagi peserta didik dengan tingkat usia yang berbeda-beda. Lalu ada evaluasi dan asesmen, yaitu tutor mampu mengukur keberhasilan pembelajaran dan menyesuaikan metode pengajaran berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya ada keterkaitan dengan SDGs. Ada 3 SDGs di sini atau Sustainable Development Goals. Yang pertama ada SDG yang pertama, SDG 1 yaitu tanpa kemiskinan. Jadi dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu, pendidikan kesetaraan membantu meningkatkan keterampilan dan juga peluang kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan. Kemudian SDG yang kedua yaitu ada SDG 4 atau pendidikan berkualitas, yakni pendidikan kesetaraan dapat memastikan bahwa semua orang tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi dapat memiliki akses terhadap pendidikan yang inklusif dan juga berkualitas. Kemudian untuk SDG yang ketiga ada SDG 8 atau pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan, pendidikan kesetaraan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Baik, kemudian yang terakhir ada refleksi diri saya sendiri terhadap profesi ini. Menjadi seorang tutor pendidikan kesetaraan adalah profesi yang penuh tantangan, tetapi juga dapat memberikan kepuasan tersendiri karena dapat membantu individu-individu yang kurang memperoleh pendidikan dengan baik. Jadi kita dapat membantu individu-individu tersebut untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Jadi saya merasa itu bahwa profesi ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kesempatan belajar bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi maupun sosial. Jika saya memilih untuk menekuni profesi ini, saya akan berusaha mengembangkan diri saya dengan meningkatkan kompetensi pedagogik, kemudian keterampilan komunikasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Baik, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan tentang profesi pendidikan luar sekolah, yaitu tutor pendidikan kesetaraan. Mohon maaf jika banyak kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.